bos kalian, para subscriber dimanapun berada. Jadi di samping saya ada konsumen yang beberapa kali sudah ngambil di kita ya. Nah, nanti kita ngobrol sedikit nih dengan Pak siapa nih Pak? Ya, Pak Yahya. Pak Yahya dari mana Pak? Kota Banjar. Banjar itu berarti yang dulu Ciamis ya Pak ya? Dulu kalau ada Ciamis, Oh, Ciamis. sekarang di kotakan Di Pemekaran ya Pak ya? Oke. Kota Banjar. Pak Yahya ini saya lihat sudah beberapa kali ngambil di sini, tapi baru kali ini kepegang nih orangnya. Biasanya langsung kabur-kabur. Pak, ini ngambil mobil keberapa Pak? Yang ketiga, Yang ketiga ya. Pak Yahya ngambil mobil yang ketiga. Yang pertama kalau nggak salah Innova Pak ya. nah, Terus Splash ya Pak ya. Splash. Ya, Innova Splash dan yang terakhir ini CRV. Kesan-kesannya apa nih Pak di Cahaya Motor nih Pak? ini perusahaan yang sangat besar, yang sangat yang paling itu bahwa harga di sini harganya miring, Harganya miring, harganya murah, ya kan? harga murah dibanding dengan yang lain. Oke. Ya, ini BBKB-nya ya. CRV 2007. Nah, ini kita serahkan dengan Pak Yahya dari Ciamis atau Kota Banjar. Semoga kayaknya sih mau dijual lagi Mas Bos. Semoga nanti dapat harga yang terbaik juga di sana. Saya serahkan BBKB-nya Pak. Semoga selamat sampai tujuan. Jalan salam buat keluarga besar kita Pak ya. Ya, salam buat subscriber semua Pak. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Doni Alfajar dari channel Doni TV. Saya biasanya review mobil kecil-kecil nih. Nah, hari ini saya punya mobil besar ya. Di samping saya ini ada double cab atau double cabin, yaitu keluaran dari Nissan. Mungkin Mas Bos sudah tahu ya semua bahwa mobil ini adalah double cabin Navara. Nah, untuk Navara ini tipenya manual ya, yang 2500 cc dan ini tahunnya tahun 2009. Nah, mobil ini kita jual dengan harga yang menurut saya murah karena mobil ini kebanyakan di luar pulau sana atau mungkin di luar Jawa sana banyak mobil ini dipakai untuk mobil-mobil proyek ya atau di perkebunan terkenalnya. Cuman beberapa orang menciptakan image bahwa mobil yang double cabin itu pasti eks perkebunan, padahal belum tentu karena memang kadang orang ada yang dipakai untuk harian atau mungkin di proyek-proyek kecil semacam di perkotaan atau mungkin proyek-proyek di daerah-daerah yang jalannya agak bergelombang ataupun rusak ya. Jadi kalau kita lihat dari karakter, sudah pasti mobil ini gagah, sudah pasti mobil ini cowok banget ya. Jadi bagi mas bos kalian yang pengen tahu harga mobil ini berapa ya, tetap stay tune terus di channel Cahaya Motor karena saya akan ulas lengkap tentang mobil ini, dimana pajaknya berapa, kemudian harganya berapa, dinetnya berapa. Tapi sebelumnya jangan lupa mas bos kalian apabila sakit, saya doakan penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian bagi mas bos yang sedang bekerja semoga sakitnya bekerja semoga rezekinya semakin diperlancar ya, amin. Oke, kita lihat ya mobilnya. Oh ya, mobil ini 2009 ya, ini pajaknya off ya, pajaknya off, jadi pajaknya off sekali kalau nggak salah, pajaknya off sekali, pajaknya off sekali ya, 2018. Ini dijual murah, cuman dengan harga 135 juta net ya, 135 juta net. Mobilnya gagah, mobilnya keren, mantap. Yap. Ini dia mobilnya. Oke.
Oke, sebelum kita mereview tentang dalamnya ini yang menurut saya luar biasa. Jadi Navara ini adalah mobil pehobi ya, mobil untuk orang-orang yang memang suka dengan double cabin. Jadi biar dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Alhamdulillah. Semoga mas bos kalian semuanya dimanapun anda berada semua sehat, semua mendapat keberkahan, mendapatkan syafaat besok di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut ya melihat interiornya seperti apa. Mantap deh, mantap mobilnya. Makanya telepon dulu langsung, berapa sih kira-kira pasnya. Waduh kok pasnya, harganya udah net ya, 135 juta. Tinggal silakan bagi mas bos yang kepengen dikirim ke luar negeri ya, keluar pulau atau keluar kota, bisa langsung telepon ke 0877 3007 6399. Check it out. Mantap. Oke, sebelum kita starter itu sudah ada tulisan 4WD, kemudian check engine, indikator aki, kemudian kilometernya 138 ya. Tadi ketika pertama kali kuncinya kita colokin sudah ada oil good. Nah, ini ada timer di sini, turbo timernya. Jadi tinggal kita setting aja di sini ya. Mau berapa menit. Nah, itu mati. Jadi ini kita setting bisa. Oke, coba kita starter ya. Nah, ini untuk kunci ini ya. Apa namanya? Bensin, isi bensin, buka bensin. Nah, kita starter ya, coba ya. Oke. Oil good. Nah, artinya oil good itu berarti olinya udah naik. Nah, di sini saya terangkan tentang AC. Nah, ini AC masih pakai model lama ya, model kompor. Nah, ini audio juga masih nyala. Kemudian ini untuk fiturnya bisa steering nggak ya? Oh, bisa naik turun. Bisa naik turun ya. Ketika naik turun bisa nih. Nah, bisa naik turun ya. Nah, kita sesuaikan aja dengan tinggi saya 177. Nah, ini ada bahasa Inggris. Waduh. Jadi mereknya Philips loh. Nah, ini untuk operasional 4WD ya. 4WD, jadi kita netralkan dulu. Ya, ini posisi netral di sini dan ini 7 speed loh. Tuh. 1 2 3 4 5 6. Waduh. R-nya mundur. Ya. Nah, ini sudah nyala audionya. Oke, kita nggak usah fokus di audio, sudah pasti nyala. Dan itu sudah ada indikator buat 4WD ya. Nah, ini sebelah kirinya 4WD. Nah, coba kita operasionalkan. Nah, di sini bedanya Nissan Navara dengan mobil-mobil double cabin 4x4 lainnya. Kalau Nissan Navara dia sudah pakai putaran ya, potenso atau tombol. Ada lagi yang pakai tombol, tapi ini udah masih pakai putaran. Nah, ini 2WD. 2WD itu artinya cuman penggerak belakang. Ya. Kalau misal Mas Bos mau pakai 4WD tinggal geser ke sini. Tapi syaratnya diinjak dulu koplingnya ya. Tinggal diputar, nah ke sini. Nah, lanjut ke indikatornya. Nah, ini kita netralin dulu. Indikator di sini sudah nyala 4-4-nya. Ya, kalau tadi kita balikin dulu ya. Nah, itu 2. Kalau ini pengaitnya atau penghubungnya sudah nyala. Dan itu semua dilakukan secara elektrik. Ya, elektrik, jadi cukup diputar saja di sini. Lebih memudahkan tentunya bagi mas bos sekalian yang tidak secara suka dengan cara-cara yang konvensional. Biasanya kan di sini ya, di klek gitu. Nah, ini cukup di sini. Nah,
Ini 4H masih netral, belum saya jalankan. Ya, coba kita jalankan ya, maju aja ya. Kita maju. Nah, itu maju. Oke, berarti normal. Kita mundurin lagi. Kita mundurin lagi ya. Normal juga mundurnya. Ini posisi dalam 4x4. Oke. Nah, ada satu fitur lagi yang ya seperti biasa di 4x4. Ini ada fitur 4 low. 4 low tuh bener-bener jalan yang terjal dan naik biasanya. Jalan terjal, naik, dan berlumpur biasanya seperti itu. Nah, ini satu lagi. Dipencet ya, ini ingat push. Dipencet ini, pencet, ceklek. Diputar lagi ke tulisan 4 low. Nah, ditulis ke 4 low. Ini 4x4 jalan udah, tapi bukan low. Ketika kita pencet low, ya ke low, di situ tertulis 4 low. Jadi benar-benar mobil ini boleh dibilang untuk merayap ya, merayap di bebatuan, kemudian di lumpur yang sekiranya itu medannya sangat berat. Nah, tuh subscriber dari Ciamis yang sudah membeli 3 mobil di tempat kita, dan itu rumornya memang dipakai sendiri. Jadi dia merasa puas dengan saya motor. Beberapa 3 unit ya sudah diambil. Nah, kembali lagi ke sini. Nah, ini sudah 4 low. Oke, sudah 4 low. Coba kita masukin giginya ya. Ini posisi tuas di 4 low. Kita jalankan. Nah, masih normal kan? Masih normal semua. Kita mundur lagi. Masih normal juga. Oke, itu fitur yang ada di Nissan Navara tahun 2009 tipe ini ya, manual ya. Nah, untuk kembali lagi tinggal kita putar aja, tapi jangan lupa dipencet dulu ya kalau dari 4 low. Nah, ini masih 4x4 ya, masih 4 roda bergerak. Dan ini biasanya kalau 4H itu untuk jalan-jalan yang berkerikil ya, berkerikil, dan ya karakternya yang jelas dia lebih rusak ya, jalan rusak ya. Tapi kalau 4 low ini dia tidak sarankan untuk lebih dari 20 km per jam. Jadi biasanya kalau 4 low itu untuk kecepatannya hanya 5 km per jam. Jadi merayap gitu ya, kayak di jalan tebing-tebing gitu ya. Oke, ini 4H ya, jadi untuk jalan-jalan yang di Krakal gitu ya. Kemudian biasanya untuk jalan licin. Nah, kalau kita kembalikan lagi, kita injek lagi, tinggal dibalikin lagi di 2 WD atau penggerak roda belakang. Nah, ini biasanya untuk dalam kota. Oke, untuk mirror ini ya, mirror flashback ya. Jadi kalau kehidupan itu harus menatap ke depan ya, mas bos semua para subscriber. Nah, sesekali bisa menengok ke belakang. Nah, ini nengok ke belakang aja ada otomatis ini. Jadi kalau malam dia ini sendiri ya, jadi dia ngeredup gitu loh. Jadi nggak kena sinar dari belakang yang terlalu silau. Menatap masa depan. Nah, ke belakang boleh hanya untuk sesekali melihat. Nah, itu sebelah kiri. Oke, untuk fitur coba kita lihat ya. Nah, ini fitur itu, ini kanan kiri sudah pakai retract belum ya? Oh, belum. Jadi hanya electric mirror fiturnya. Kemudian yang sebelah kiri juga, coba jalan belum ya? Jalan juga. Kemudian yang lain ini ada fitur buat naik turun ya. Naik turun ya, naik turun lampu. Jadi lampunya dia bisa naik turun kayak model splash tuh ya, barangkali kurang jelas. Nah, ini dia. Nah, ini untuk kayak model splash ya, naik turun ini ya, naik turun. Kita matiin dulu. Oke, nah ini belum tahu nih buat apa nih. Ini sih sepertinya tambahan hanya untuk mungkin lampu depan ya. Nah, kemudian untuk yang lain di sini AC
sama ya seperti yang lain juga. Nah ini ada kompartemennya tambahan tuh, satu, kemudian dua. Woi, modelnya kayak Innova. Oke. Di sini ada cup holder 2, di sana 2, di sini 2. Waduh, 6. Nah, ini ada kompartemen lagi nih. Wah. Ada e-tol. E-tolnya ada berapa nih? Tambahan nih e-tol. Ada e-tol tapi rusak semua. Nah, itu belakangnya. Belakang. Oke, kemudian ini tempat kacamata. Biasanya di sini naruh kacamata nih saya. Tuh. Jadi pakai kacamata tinggal ngambil aja dari sini. Oke, itu ya dalamannya. Jadi dia SRS airbag. Jadi ada 2 di sana, 1 tuh, terus di sini 1. Jadi sudah airbagnya sudah double. Oke, Mas Bos, itu interiornya dan saya sangat merekomendasi bagi Mas Bos kalian yang menginginkan mobil double kabin. Minusnya mobil ini hanya pajak. Nah, pajaknya silakan diurus sendiri, nanti bisa langsung lurus ke kita juga bisa. Jadi 135 juta itu pajaknya off, ya. Kenapa langsung kita jual? Ini kita dapat trade-inan kemarin kalau nggak salah dari Fortuner ya. Nah, ini mobilnya sudah datang, jadi langsung saja kita jual karena memang pangsa pasarnya di Tegal ini untuk mobil-mobil seperti ini ya sebenarnya masih jarang, tapi banyak banget peminatnya. Makanya Mas Bos kalian bagi yang kepengin silakan langsung kontak aja ya ke kita di 0877 3007 6399. Mantap. Baik Mas Bos kalian, demikian tadi review tentang Nissan Navara tahun 2009 ya. Transmisinya manual, ini 4x4. Harganya 135 juta net. Jadi harganya sangat murah. Jadi bagi Mas Bos kalian yang menginginkan mobil ini, cepet deh telepon ke 0877 3007 6399. Semua mobil yang kemarin kita obrol, kita review sudah laku semua. Jadi dipastikan bahwa Mas Bos memastikan dapat mobilnya ya. Ini Navara tahun 2009, tipenya manual ya, platnya KH ya, platnya KH. Kalau KH itu dari mana ya? KH itu berarti Tapang, Mentawai, Kepulauan Mentawai Sampit ya. Ini jadi Ketapang ya. Jadi Mas Bos kalian boleh silakan cek dulu mobilnya di Cahaya Motor Jalan Layar Tarang nomor 400A Talang Tegal ya. Jadi bagi Mas Bos yang pengen mobil ini langsung deh, langsung telepon atau WA silakan boleh, jadi langsung dapat mobilnya. Baik Mas Bos, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya di channel Cahaya Motor. Bagi anda yang punya teman kolega yang lagi cari unit, silakan telepon, silakan sharing ya channel ini biar apa? Biar bisa jadi hal yang manfaat. Terima kasih, saya Doni Al-Fajar dari channel Doni Gerti. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa beramal ya. YouTube Cahaya Motor. Kalau jangan lupa